Batasan yang sehat menciptakan ruang tumbuh, ruang pulih, dan ruang bagi Roh Kudus bekerja bagi setiap anggota keluarga. Saya Denny Gamadi, mari kita mulai dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah di ruang keluarga kami masing-masing. Hadirlah di ruang relung hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu yang membebaskan kami terkait dengan masalah relasi di dalam keluarga dan batasan-batasan yang ada. Yang kami perlu bisa kuasai diri, karena kami tahu identitas kami di dalam Kristus adalah jelas. Kami adalah anak-anak-Mu pertama-tama. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman yang memberikan kami kebebasan dan pencerahan dari Roh-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Batasan yang sehat menciptakan ruang tumbuh, ruang pulih, serta ruang bagi Roh Kudus bekerja bagi setiap anggota keluarga. Susi punya satu masalah. Tiap kali dia pulang ke rumah mamanya, perempuan berusia 30 tahun ini pasti balik lagi dalam keadaan yang depresi berat. Dia coba jelaskan masalahnya bahwa dia bingung gitu. Setiap kali dia pulang ke rumah mamanya, habis berkunjung, dia keadaannya itu depres gitu. Dia rasa ini konyol karena dia sudah nggak tinggal di sana lagi. Bagaimana bisa setiap kali perjalanan ini mempengaruhi dia sedemikian rupa? Nah, ketika diminta buat menggambarkan apa sih yang dia rasakan, Susi cerita bahwa ketika pulang ke rumah mamanya, ada pertemuan sosial dengan teman-teman lamanya. Waktu keluarga di sekitar meja makan itu kumpul, itu menyenangkan sebetulnya kalau cuma anggota keluarganya doang. Apa maksudnya cuma anggota keluarga? Nah, di lain waktu orang tuanya, terutama mamanya, akan ngundang beberapa teman lama untuk kumpul sama-sama. Nah, dia nggak suka kumpul bersama teman lamanya. Kenapa? Karena kemudian setelah dia pikir-pikir gini, dia mulai merasa bersalah. Dia mulai cerita bahwa setiap kali orang tuanya dengan halus itu mulai membandingkan kehidupan dia dengan teman-temannya. Mereka bicara tentang, wah si ini indah ya tinggal serumah sama kakek neneknya waktu punya anak. Oh ini punya peran langsung si mamanya ya untuk membesarkan cucunya gitu loh. Mereka bicara soal kerjaan, gaji, komunitas, liburan yang dilakukan teman-temannya dan betapa indahnya kehidupan dia itu gitu kan. Dan daftar itu terus bertambah, setiap malam mamanya ngumpulin. Dan Susi ketemu bahwa setiap dia ketemu kembali ke rumah, dia seolah-olah berasa buruk sekali waktu dia balik ke sana. Dia punya perasaan yang mengganggu dia bahwa dia harus melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Susi dan banyak orang Kristen modern hari ini punya masalah yang sama. Kita sudah ambil keputusan untuk tinggal di luar rumah orang tua kita. Kita udah keluar di sana dari tempat kita dibesarkan, kita punya karir sendiri, kita bayar tagihan sendiri. Mungkin sebagian kita sudah menikah, sudah punya anak. Tapi di dalam semuanya beda. Dia nggak punya izin emosional untuk menjadi benar-benar terpisah, ada boundary, membuat pilihan sendiri buat hidupnya. Dan dia juga tidak berani untuk tidak merasa bersalah kalau dia tidak melakukan apa yang diinginkan orang tuanya. Dia masih terus merasa tertekan. Nah, masalahnya sebenarnya ada di dalam. Ingat, batasan menentukan properti seseorang. Susi dan orang banyak seperti dia tidak benar-benar memiliki, tanda kutip, diri mereka sendiri. Orang yang memiliki hidup mereka tidak akan merasa bersalah ketika mereka ambil pilihan kemana mereka bakal pergi dalam hidup ini. Mereka mempertimbangkan orang lain, tapi ketika mereka membuat pilihan untuk orang lain, mereka melakukannya karena cinta, bukan didorong oleh rasa bersalah. Untuk memajukan hal yang lebih baik, bukan untuk menghindari dianggap jelek gitu loh. Jadi ketika kita merasa bersalah karena kita beda dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain, ini pertanda kita punya masalah dengan boundary, batas. Ini tidak berarti kita, putri kita, saudara kita, atau kita adalah orang yang buruk gitu loh. Enggak. Hanya saja kita nggak jaga apa yang jadi batas kita. Karena batasan kalau ada itu justru menciptakan ruang tumbuh, ruang pulih, serta ruang buat Roh Kudus bekerja bagi setiap anggota keluarga. Mari kita lihat firman Tuhan. Markus 3 ayat 31. Lalu datanglah saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang yang banyak duduk mengelilingi Yesus dan mereka berkata, lihat Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka berusaha menemui engkau. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Ia melihat kepada orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jangan lupa di Markus 3:21, waktu kaum keluarga Yesus mendengar tentang sepak terjang Yesus, mereka hendak mengambil Yesus pulang sebab mereka berkata, ia sudah tidak waras.
Lihat gak? Jesus redefine family. Waktu dia kecil pun sudah terjadi. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus pergi ke Yerusalem seperti yang lazim dilakukan pada anak-anak umur segitu di hari raya. Setelah hari-hari perayaan itu berakhir, jalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kita familiar cerita ini bukan? Karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, perjalanlah mereka 1 hari jauhnya. Dan cari Yesus enggak ketemu di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka enggak ketemu Yesus, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Yesus di mana. Setelah 3 hari mereka menemukan Yesus ada di dalam bait Allah. Yesus sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan Yesus. Dan segala jawaban yang diberikan Yesus. Nah, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu Maria ibunya berkata pada Yesus begini, "Nah, kenapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Papamu dan aku cemas mencari kamu." Tapi jawaban Yesus menemplak mereka, bukan? Jawabnya, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Yesus mendirikan identitasnya. Mereka nggak mengerti. Aku harus ada di rumah Bapakku. Yesus anak, betul. Tapi ada satu identitas dia adalah Sang Firman. Dan ibunya, Maria, menyimpan semua itu di dalam hatinya. Itu kan? Kita tahu kisah itu. Yohanes 2 juga ada kisah. Perkawinan di Kana. Yesus dan murid-murid datang diundang ke situ. Mamanya Yesus juga. Ketika keluarga itu kehabisan anggur, apa yang terjadi? Maria meminta Yesus untuk melakukan sesuatu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepada mamanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus malah bilang ke pelayan, kan, apapun yang dikatakan kepada kamu oleh Yesus ini, ikuti saja. Tapi lihat kalimat itu. Yesus bertanya, "Mau apa engkau daripadaku, ibu? Waktuku belum tiba." Ya, Yesus adalah Sang Anak Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, tapi dia juga tahu batasan. Siapa dia dan dia lagi ngapain? Apa tugas dia selama dia di dunia? Dia tahu tugasnya, dia tahu posisi, dia tahu role-nya. Meskipun ibunya sendiri yang membesarkan dia dari masa kanak-kanak, didirikan identitasnya dengan jelas. Kita tahu di akhir ceritanya air berubah menjadi anggur, bukan? Dan kemudian di situ pertama kalinya lah dikenal Yesus ini bisa membuat mujizat. Dan mempelai semuanya lihat, wah, orang dulu menghidangkan anggur yang gak enak dulu, baru kemudian yang enak, tapi ini terus. Kebalik ya. Orang memberikan anggur dulu yang enak dulu, baru yang kurang enak. Tapi ini terus, yang enak itu terus keluar. Nah, hal ini jadi mujizat yang pertama yang dikenal dari tanda-tanda Yesus. Dan dengan demikian Yesus menyatakan kemuliaannya dan murid-murid percaya kepadanya. Jadi meskipun Yesus ikuti kata ibunya, tujuannya adalah dia mengingat identitas dia siapa, untuk ngapain. Oke, apa ciri-cirinya sih orang yang tidak jaga boundary? Salah satu tanda adalah masalah batas. Ketika hubungan satu orang dari keluarga kita dengan keluarga asalnya mendominasi hubungan dia dalam keluarga yang ke bawah. Oke, terlalu banyak kekuatan yang dari atas itu masuk ke bawah. Ini adalah ciri orang, kita atau pasangan yang belum meninggalkan ayah dan ibunya. Alkitab kan mengajarkan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Nah, dengan melihat tidak ada yang berbeda sebelum dia menikah dan belum menikah, ini menunjukkan bahwa dia belum meninggalkan, dia belum melalui proses meninggalkan orang tuanya. Ada seorang perempuan yang dalam terapinya tuh pesat sekali maju, sampai dia ketemu mamanya lagi. Balik lagi ke titik nol. Jadi dia punya masalah trauma dengan mamanya. Dan dia bilang, aduh saya udah nggak berubah ya, saya balik lagi, saya nggak bisa lebih baik ya. Jadi kenapa penyebabnya? Dia depres setiap kali dia ketemu mamanya. Ada terlalu banyak gagasan mamanya di dalam dirinya. Dan gagasan mamanya ini mempengaruhi hubungan dia dengan orang lain. Dia hampir nutup relasi dengan semua orang setelah dia berinteraksi sama mamanya lagi. Mamanya owns her life. Hidup dia bukan dalam miliknya sendiri. Padahal 1 Korintus 6, 19-20, tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milikmu sendiri. Ayat 20. Kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah itu, kita udah miliknya Allah.
Kenapa contoh yang berikutnya? Ada orang cerita, kamu nggak bakal percaya apa yang terjadi sama istriku kalau dia lagi ketemu tuh orang. Hah? Kenapa? Dia ikutin, istriku ikutin maunya itu orang apa aja. Saya coba kasih tahu, dia abaikan. Aduh, aku nih udah jadi lelaki kedua dalam hidup istriku sendiri. Hah? Siapa? Istrimu selingkuh? Bukan. Saya bukan ngomong soal kekasihnya si Jane, tapi Jane dan papanya. Jadi Jane itu lebih mempedulikan keinginan papanya ketimbang suaminya. Nah, lihat. Ini tanda kurang batasan dalam keluarga asal. Akhirnya pasangan itu dapat seperti makanan sisa. Karena seolah-olah kesetiaan pasangan yang sebenarnya itu pada papa mamanya. Bukan pada keluarga barunya. Nah, pasangan ini saya sebut belum menyelesaikan proses meninggalkan sebelum bersatu. Dia punya masalah boundary, batas. Karena kata meninggalkan dari Ibrani itu punya dasar kata artinya melonggarkan, melepaskan. Agar sebuah pernikahan berhasil, kedua pasangan perlu melepaskan ikatannya, melonggarkan ikatannya dengan keluarga asalnya, dan menjalin ikatan baru dengan keluarga baru yang dia ciptakan melalui pernikahan. Seorang perempuan berjuang setengah mati dalam pernikahannya, karena kesetiaan pertama suaminya adalah kepada mamanya. Ibunya selalu bikin keputusan buat putranya dan istrinya. Keputusan yang besar dalam hidup. Dan putranya dengan senang hati ikutin mau si mama. Waktu dia punya anak, masih kecil, mamanya bilang, kamu kan masih kerja, istri kamu kerja, mama yang jaga anak kamu. Mama akan jaga semuanya sampai mama udah sampai tua banget, sampai nggak bisa lagi ya. Oke, ya suami harus kerjakan, duit kurang, istri mesti kerjakan. Akhirnya dia akan besarkan bayi itu sendiri sampai dia bilang, sampai saya udah tua nanti rentang nggak bisa lagi baru saya kasih ke kamu lah. Ya mereka berdua berdebat, tapi kemudian mereka butuh uang. Dan satu kali si mamanya ini masuk rumah sakit. Mamanya bilang, ini anak kamu saya titip di kamu. Lucu ya, anak kamu saya titip di kamu. Kamu rawat ya. Tapi tahu nggak, dari rumah sakit si mama telepon tiap 15 menit. Gimana? Udah makan apa? Tidur siang nggak? Dia ngatur perawatan bayi itu secara mikro. Saudara bisa lihat nggak masalahnya? Masalah batas. Ini nggak berhenti bahwa, ini bukan berarti bahwa suami dan istri nggak boleh menjalin hubungan dengan keluarga atas. Tapi mereka perlu menetapkan boundary yang jelas dengan keluarga asal mereka. Banyak pernikahan sampai gagal. Gara-gara salah satu pasangan gagal menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga asal. Dan pasangan serta anak-anak akhirnya mendapatkan sisa makanan. Contoh lain, support bulanan dari ibu dan ayah. Ibu dan ayah ingin anaknya hidup enak, betul nggak? Kalau mereka dulu masa mudanya miskin, mereka pingin ketika anak udah berkeluarga, mereka bisa hasilin apapun, beli apapun. Jadi papa mama support duit tiap bulan ke hidupnya. Mungkin hal ini bikin si pasangan muda ini bisa membeli hal-hal yang mereka nggak sanggup beli dengan gaji mereka. Downside-nya, itu sangat merugikan mereka. Uang jaminan dari ayah dan ibu ini memotong harga diri sang suami. Sang istri juga merasa tidak bisa mengeluarkan uang yang besar tanpa berkonsultasi dengan mertuanya. Mereka kan penyumbang dana terbesar. Masalah boundary bagi keluarga muda ini, baik menikah maupun lajang, seringkali terjadi karena banyak orang-orang dewasa yang tidak dewasa secara finansial. Karena menjadi dewasa berarti berani menafkahi diri sendiri, tidak tergantung pada ibu dan ayah untuk menafkahi kita. Anak-anak pingin kebebasan dan hak istimewa. Kita dapat kasih tahu kepada anak-anak kita begini. Nah, ketika kamu dewasa, itu berarti kamu sendirian. Kamu cari naskah dengan cara kamu sendiri, pay your own bills sendiri, terpisah dari kami. Kemudian kamu mengambil keputusan hidup sendiri. Masalah sering muncul ketika anak-anak pengen punya hak istimewa untuk mengambil keputusan orang dewasa, tapi tidak mau menanggung tanggung jawab membayar dengan cara sendiri. Yang mengarah selalu, aduh saya dalam masalah, saya punya masalah keuangan, saya terbatas. Banyak anak dewasa, saya sebut anak dewasa, yang terus-menerus punya kekacauan finansial karena tidak bertanggung jawab. Pengeluarannya tidak terkendali. Dan sindromnya, saya belum dapat passion saya apa dalam hidup ini. Dan orang tua terus membiayai uang mereka, membiayai kegagalan mereka yang tidak bertanggung jawab ini. Dan berpikir, barangkali sekarang setelah saya kasih modal sekian, dia akan jadi lebih baik. Pada kenyataannya, justru orang tua sudah melumpuhkan anak-anak mereka seumur hidup. Menghalangi mereka, menghalangi anak-anak mencapai kemandirian. Orang dewasa yang tidak mandiri secara finansial, itulah yang terjadi. Nah, untuk menjadi dewasa, kita harus punya kemampuan untuk membayar kegagalan kita sendiri. Jangan sampai menjadi sindrom anak abadi. Apa itu? Dalam sindrom anak abadi, orang itu financially independent. Tapi keluarga yang ikut atur campur manajemen dalam kehidupan tertentu.
Tiap nongkrong ke rumah bapak ibunya. Liburan harus bersama bapak ibunya. Nurunin cucian tunggu mamanya. Makan banyak makanan di rumah orang tuanya. Orang kepercayaan ayah dan ibunya adalah si anak ini. Nah, itu terjadi. Pada dia umur 30-an, dia belum temukan ceruk karirnya, tidak punya tabungan, tidak punya rencana pensiun, tidak punya asuransi kesehatan, dan di permukaan ini kelihatannya sepele. Sebagian kita mungkin begitu. Tapi seringkali hal ini justru ayah dan ibu secara simbolis mencegah anak mereka untuk meninggalkan rumah secara emosional. Diikat terus. Nah, ini padahal ini kan gambaran keadaan finansial remaja. Remaja punya uang, dia beli skateboard, dia beli iPhone, dia beli perangkat stereo di rumah, pakaian yang high bis. Tapi jangan pikirkan itu terus terjadi ketika orang itu jadi dewasa. Mereka cuma berpikir, apakah saya menghasilkan cukup uang untuk kesenangan saya di akhir minggu ini? Nah, orang-orang yang sudah dewasa harus berpikir jauh lebih daripada itu. Kita harus berpikir bahwa kita sudah tidak lagi di bawah perlindungan orang tua. Dan tugas orang tua adalah memikirkan masa depan. Gimana kalau kita jadi orang tua? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang mesti kita katakan? Kita bisa berkata begini, "Nak, kami sudah lakukan kesalahan dalam memungkinkan kamu untuk tidak tumbuh dewasa. Kami akan buat batasan untuk mendorong kamu menjadi dewasa. Kami tidak akan lagi titik, isi sendiri." Wah, saya yakin itu pasti nggak nyaman untuk kita, untuk kamu, dan kami juga orang tua. Tapi kami melakukan ini karena kami menyayangimu. Bayangkan itu. Saudara, tanpa boundaries, kalau kita nggak belajar tentang batas boundaries di keluarga asal kita, masalah yang kita alami sekarang cuma kelanjutan dari masalah batas lama, masalah boundary yang kita udah terima sejak kita masa anak-anak. Jadi langkah pertama adalah identify aturan keluarga yang dulu, yang bermasalah, dan kita berpaling. Kita mesti sadari pola keluarga lama yang berlanjut sampai hari ini tanpa sadar. Dan ini membantu kita untuk melewati boundaries yang selama ini dilanggar terus, untuk memperbaiki beberapa hal. Boundaries itu aspek penting dari growth, tadi saya bilang ruang tumbuh, oke? Satu langkah dalam bertumbuh adalah keluar dari otoritas orang tua dan mendapatkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Alkitab mengajarkan anak-anak berada di bawah otoritas orang tua sampai mereka menjadi dewasa. Tapi setelah kedewasaan datang, orang itu keluar dari bawah orang tua, perwalian, permanajeran orang tua, dan dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak-anak Tuhan pindah ke hubungan orang tua lain dengan Tuhan sebagai Bapa. Tuhan yang mengadopsi kita ke dalam keluarganya. Seringkali ini adalah firman yang tidak kita taati, karena kita belum meninggalkan rumah secara rohani, secara emosional. Kita merasa, kita masih perlu menyenangkan orang tua kita dengan cara tradisional, dalam melakukan segala sesuatu mesti mematuhi dia dulu. Jangan lupa, kita harus patuhi Bapa yang baru kita. Karena kita jadi bagian dari keluarga Tuhan, menaati jalannya Tuhan. Dan mungkin menimbulkan konflik dalam keluarga kita yang sekarang. Tapi ingat, Matius 10 ayat 34-37 berkata, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh bagi orang-orang kadang-kadang adalah seisi rumahnya." Lalu ini yang paling penting yang saya mau highlight. "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, dia tidak layak bagiku." Itu dia. Jadi Yesus mengatakan bahwa ikatan rohani kita yang terutama dan terdekat, keluarga sejati kita, siapa? Tuhan. Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudaranya berdiri di luar berusaha menemui Yesus. Orang berkata, "Lihat Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar berusaha menemui engkau." Masih ingat apa jawaban Yesus? Yesus berkata kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya. Tadi kita sudah baca sama-sama. "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk kepada murid-muridnya, "Ini ibuku, ini saudara-saudaraku." Ini tidak berarti kita mesti memutuskan hubungan dengan orang tua. Kita harus punya teman di luar keluarga Tuhan dan ikatan yang kuat dengan keluarga asal kita. Tapi kita perlu mengajukan dua pertanyaan. Apakah ikatan itu menghalangi kita melakukan hal yang benar dalam situasi apapun? Ikatan dengan keluarga asal. Apakah kita benar-benar menjadi dewasa dalam kaitan dengan keluarga asal kita? Sebab waktu kita menerapkan batasan dengan keluarga, kita bisa lakukan yang pertama, cintai dan hormati orang tuamu. Semua komunikasi tetap kita lakukan dengan cinta, sehingga orang lain bisa mendengar kebenaran dan menerimanya tanpa merasa buruk atau terserang gitu ya. Karena waktu kita menghormati orang tua kita mengakui peran mereka dalam hidup
sebelumnya dalam hidup kita. Kita mengucapkan terima kasih itu semua hal yang tidak bisa kita balas, yang dia berikan buat kita. Kita hidup dalam kasih karunia. Jadi kita bisa memperluasnya ke keluarga kita kemudian di bawah. Kalau kita menemukan kita tidak bisa mencintai dan menghormati orang tua kita, kita mesti masuk ke yang kedua, ruang pulih. Boundaries. Temukan orang lain, teman, kelompok, pendukung, counselor, hamba Tuhan, membantu kita mengatasi luka yang disebabkan orang tua kita. Ini akan membantu kita mencintai dan menghormati mereka. Proses penyembuhan selalu yang pertama, berduka atas rasa sakit dan kehilangan. Selalu akui. Kedua, maafkan mereka yang menyakiti Anda. Oke, hal kedua adalah berani berdikari. Kita menghormati orang tua bukan berarti kita taat buta. Tapi kita menempatkan orang tua sebagai pemimpin kita di satu musim, tapi kemudian kita bertumbuh jadi orang dewasa yang matang. Pada satu titik musim tertentu, hubungan kita dengan ibu ayah kita berubah dari hubungan anak ke orang tua menjadi hubungan dewasa kepada dewasa. Peran berubah dari ketergantungan otoritas menjadi mutualitas. Meskipun kita menghormati dan merawat orang tua kita tidak lagi berada di bawah perlindungan dan pengawasan mereka. Anak-anak harus mematuhi orang tua mereka. Tapi anak-anak yang dewasa, sudah dewasa, harus mencintai dan menghormati orang tuanya. Oleh karena itu terkadang kita perlu menghadapi orang tua dan tidak mematuhi keinginan mereka. Tidak setuju dengan mereka. Karena kita setuju pada orang tua kita di masa dewasa, Allah sendiri. Begitu juga ketika kita berurusan sama saudara kandung. Ingatlah saudara kandung kita, orang dewasa dan dewasa. Jauhkan cara-cara berhubungan masa kecil. Kadang-kadang ketika kita sedang bersikeras mempertahankan boundary kita, misalnya kita ngomong ke adik kita, sorry ya, saya nggak bisa jagain anak kamu setelah sekolah. Wih, mungkin saudara kita akan berusaha coba menginjak-injak batasan kita dengan bikin rasa bersalah. Oh, saya nggak percaya ya. Kamu nih dulu waktu kecil baik sama saya ya. Saya udah tolongin kamu, terus sekarang hal kecil ini kamu nggak bisa bantu ya. Atau mungkin saudara kita juga bisa manipulatif. Oh, oke, kalau kamu nggak lakukan ini buat saya, tolonglah. Saya bisa kehilangan semuanya. Oke, please lah, kali ini aja lah. Kamu bantuin saya, karena saya udah mau diambang batas gitu ya. Jadi boundary kita ditantang terus-menerus. Ketika kita mempertahankan pendirian, ya orang lain bisa rasa sakit. Karena orang lain bikin kita tidak bisa selalu taat pada mereka. Tapi ingatlah, kadang-kadang ada orang memilih untuk sakit. Terlepas dari pilihan kita. Dan tidak bijak kalau kita menghormati keegoisan orang lain. Dan kita menginjak-injak keluarga kita sendiri dan batasan kita sendiri. Dan tidak menghormati agenda kita sendiri. Pertanyaannya bagaimana cara kita menetapkan batasan? 1. Terhubung secara emosional. Terhubung secara emosional adalah hal yang paling penting dalam percakapan kita waktu kita mau mendirikan boundaries. Kita perlu karya kasih karunia, anugerah, the grace of God. Karena bicara soal boundaries itu susah dan nggak wajar. Apalagi buat budaya kita di Indonesia. Karena orang alami adalah, loh kok dia jadi sombong begini sih? Dia kayak membatasi. Nah makanya penting sekali kita bersikap hangat. Ingatlah bahwa meskipun konfrontasi itu bisa jadi nggak nyaman, tapi bukan berarti kita mesti marah, menjauh gitu loh. Sebisa mungkin bersikaplah hangat dan available, open, terbuka buat mereka. Kalau kita hangat, orang lain kemungkinan besar akan menerima apa yang kita katakan. Dan ketika berbicara, be in the conversation, bukan menguliahi. Biarkan orang lain menjawab kita, menanggapi kita, dengarkan hatinya. Bahkan meskipun kita nggak setuju sama mereka. Karena bersedia tidak nyaman, bukan berarti membiarkan diri kita dicederai terus. Bersedia menderita ketidaknyamanan sampai titik tertentu. Intinya adalah ada garis di mana Anda berpindah. Dari ketidaknyamanan kita nggak bisa toleransi. Sampai kita benar-benar sudah dilukai. Jangan sampai kita dihajar batasan kita. Sampai begitu dalam, sampai kita sendiri akhirnya jadi lumpuh. Karena lebih baik untuk kita juga melindungi diri sendiri. Why? We have our identity in Christ. Nah, ketika pembicaraan jadi terlalu menyakitkan, terus maju sampai rekonsiliasi. Contoh, untuk anak-anak muda yang masih tinggal serumah dengan orang tua, yang kita rasa orang tua kita egois, batasan bisa berupa begini. Kalau orang tua tiba-tiba menaikkan nada suaranya, menghina dirimu. Dirimu dapat berkata, sorry papa, saya nggak bisa lanjutkan percakapan ini kalau caranya seperti ini. Oke. Kalau orang tua benar-benar terlambat, dirimu bisa berkata, Pama, saya nggak tunggu ya lebih dari 15 menit lagi. Kalau orang tua mengajukan pertanyaan yang menyerang atau terlalu privasi, dirimu dapat berkata, Pama, saya sebaiknya nggak bahas itu dulu ya. Ketika orang tua mengomentari tubuh kita,
Kita bisa berkata, "Pa, Ma, saya hargai perhatiannya, tapi saya nggak nyaman dengan hal itu." Ingat, batasan yang sehat menciptakan ruang tumbuh, ruang pulih, serta ruang bagi Roh Kudus bekerja bagi setiap anggota keluarganya. Jadi ingat, setiap kali ada masalah, kita harus lihat masalahnya apa sih. Klarifikasi masalahnya dalam mendirikan batasan itu. Jangan langsung menyerang. Kenapa sih kamu selalu ngurusin hidup saya terus gitu kan ya? Kenapa sih kamu lupain anak-anak gitu ya? Jangan balik-balik ke sejarah. Dulu kamu begini, kamu selalu begini. Jangan balik-balik ke situ lagi gitu loh. Banyak masalah yang belum diakui, semua kita mesti angkat karena waktu lalu kita nggak pernah ngomongin. Mengungkit masa-masa lalu di momentum itu bisa susah. Tapi perhatikanlah 3 elemen penting dari masalah itu sendiri yang perlu kita address. 1, jelaskan natur masalahnya. Perjelaskan, fokus pada apa masalah yang sebenarnya terjadi. Oke? Karena sebuah masalah biasa punya anak. Contoh, seorang suami ngomong sama ibunya, "Bu, saya perhatikan ibu ini kritis banget sama masakan dan pengasuhan istriku." Sebut aja istri namanya Lori. Ibu ini selalu ngomong berapa kali di depan semua orang di tengah pesta minggu lalu tentang masakan Lori. Saya nggak tahu ada apa sebetulnya, tapi seringkali ibu tuh jarang puas, senang dengan cara Lori melakukan sesuatu. Lihat ya, perhatikan 2 tingkatan di sini. Spesifik. Ada pengamatan, sifatnya spesifik. Ini memberi orang jelas informasi apa yang dia khawatirkan. Oke? Kedua, perjelas dampaknya apa dari masalah itu. Bukan cuma fakta yang terjadi apa, masalahnya apa, kenyataannya apa, tapi apa pengaruhnya pada hidup kita dan pada relasi keluarga kita. Nah, tadi si suami tadi yang ngomong sama ibunya, dia bisa berkata begini, "Ma, Lori berkecil hati karena dia nyalahin dirinya sendiri." Anak-anak juga tanya, "Kenapa kok ibu kok galak banget sama mama?" Nah, saya ngerasa terjebak mah di tengah-tengah. Jadi gimana nih, Ma? Meskipun aku mencintai mama, Lori adalah istriku dan dia juga lagi terluka sekarang. Jadi keadaan ini jadi buruk. Nah, itu misalnya ya efeknya. Ketiga, jelaskan keinginan kita untuk perubahan. Hindari kesalahan, berhenti dari aspek negatif dari masalah. Berhenti di situ doang, aspeknya doang. Bisa bikin orang ngerasa, aduh dia baru dicampakkan. Si mama bisa ngerasa dibuang loh. Dan gak ada cara untuk menyelesaikan masalah. Gak ada cara buat nyenengin si mama atau anak, jadi hubungan jadi kritis. Tapi kasih tahu si mama, apa yang dia ingin mama lihat gitu loh. Apa yang si suami ingin mamanya lihat. Untuk mengubah situasi. Ini bisa kasih harapan, kasih struktur yang baru, kasih kesempatan yang baru untuk melakukan sesuatu yang baik agar hubungannya dipulihkan. Ruang pulih dengan boundary. Nah, jadi kalau ini masalah yang bisa diperbaiki, coba bawa sampai titik itu. Coba tarik Lori ke samping, lo bicara kekhawatiran dia dan buka dengan terbuka gitu, kasih umpan balik yang membangun gitu loh. Kita nasihati mama kita. Coba mama bicara, tarik dia bicara pelan-pelan. Dan si suami bisa berkata pada ibunya, "Gini loh Ma, kalau boleh mama lakukan gini Ma, contohnya. Kalau ini masalah kecil, mama nggak usah komentarin. Saya juga nggak pernah hal-hal kecil, kan kita nggak pernah ungkit ya. Nah tapi kalau hal itu serius, boleh nggak mama itu ngomong sama Lori ke samping diem-diem. Katakan kepada Lori kekhawatiran mama secara pribadi. Lori itu orangnya terbuka kok buat dengerin umpan balik dari mama, feedback dari mama. Dia terbuka kok. Dan kalau boleh hal-hal baik yang dia lakukan, mama katakan itu ke depan semua orang. Saya akan sangat menghargai kalau mama mau lakukan itu. Itu akan bikin saya dan mama juga hubungan jadi makin dekat. Dan saya rasa setiap keluarga kita pasti lebih bahagia." Lihat itu. Kita menyambungkan anugerah dan kebenaran. Kombinasi sederhana. Kombinasi yang sederhana, tapi sempurna. Seperti Yohanes 1:17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Orang selalu membutuhkan kasih karunia dan kebenaran dalam berhubungan dengan satu sama lain. Jadi, pikirkan saat seseorang mengatakan sesuatu yang benar, tapi nggak ada cinta. Oh, kita bisa ngerasa terserang, dihakimi, dikutuk. Gitu juga ketika kita mau dirikan boundary tanpa cinta. Nggak peduli seberapa akurat data kebenaran kita, itu nggak bakal mengubah dia. Karena perasaan yang sakit itu menutup mata dari semua kebenaran dalam konfrontasi, bukan? Tapi dalam percakapan yang baik, itu ada anugerah yang tercurah dari mulut gitu loh. Sehingga si mama juga bisa menerima, mencerna informasi. Nah, sebaliknya, kalau cuma ada kasih karunia nggak ada kebenaran, apa akibatnya? Ya di satu sisi kita rasa aman, dicintai, tapi itu tidak membuka pada realita. Struktur, arah, koreksi, enggak. Kita bisa diinjek-injek sampai jadi depresi. Nggak ada jalan keluar. Nggak ada satu
alternatif pikiran yang harus dilakukan selanjutnya apa. Makanya penting sekali boundaries didirikan dengan dasar anugerah dan kebenaran. Dimulai dengan kasih karunia. Menetapkan itu jadi satu landasan buat semua orang. Tapi tetap ada kebenaran disampaikan. Jadi kita bisa bicara sebelum kita masuk ke topik, saya ingin tahu. Saya ingin kamu tahu. I care so much about you. Dan saya ingin kita terus berada dalam tim yang sama, kerja baik yang sama. Seperti zaman dulu, seperti sedia kala. Jadi saya harap saya bisa ngomong dengan enak ya. Terutama waktu kita lagi ngomongin masalah seperti sekarang ini. Jangan berasumsi lawan bicara kita udah tahu hal itu. Karena kenyataannya dalam banyak percakapan, orang seringkali butuh lebih banyak kepastian. Keluarin gitu loh. Be generous. Jangan diam-diam pasif agresif. Malah ribut. Cari kasih karunia dan kemukakan itu. Karena selalu terjadi kerusakan ketika kurang kasih karunia. Lebih parah daripada kurang kebenaran. Rahmat saja udah bisa bikin percakapan yang lebih enak. Kebenaran saja bisa kasih fakta. Tapi merusak rasa aman dan merusak hubungan. Oke, love berdiri di depan. Saudara tahu Tony Campolo? Tokoh Injili terpenting di 50 tahun belakangan ini. Penasehat spiritual Bill Clinton tahu. Dia punya anak ateis. Namanya Bart Campolo. New York Times sebut dia the rising star of atheism. Dia punya podcast itu yang bikin semua orang supaya jadi ateis. Mereka berdua tulis buku bareng. Conversation on Christianity between an evangelical father and his humanist son. Ditulis berdua. Judulnya adalah Why I Left dan Why I Stayed in Christianity. Mamanya yang nangis. Mamanya ngerasa ini salah mama. Sampai anakku jadi ateis begini. Nah, mamanya menyalahkan dirinya. Dia rasa dia yang bertanggung jawab atas situasi ini. Dia rasa dia punya andil yang besar yang menyebabkan si Bart ini pada akhirnya waktu dewasa menolak kekristenan. Well, memang iman seorang anak tidak ditentukan dari iman kedua orang tuanya. Akan tetapi orang tua perlu mengingatkan diri mereka bahwa there is no influence without personal relationship. Hadir. Hal senada dikatakan oleh Tony Campolo. At the end of our relationship with our prodigal children is less about winning arguments than it is about fully present with them in the midst of their spiritual journey, however bizarre or heretical their journey may feel. Tony dan Bart bekerja keras pada akhirnya untuk mengakui bahwa love is the most excellent way. Karena iman adalah sebuah perjalanan, bukan light switch, tapi proses. Bukan sebuah event sekali jalan lalu selesai. Peran kita adalah dengan sikap menghargai, masuk ke dalam perjalanan orang lain, dalam mendengarkan, mengasihi, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berguna. Sebab anak-anak kian hari kian tidak tertarik dengan orang yang hendak menunjukkan kepada mereka apa kebenaran itu, dan berusaha mengubah mereka. Sebaliknya, anak-anak kita butuh untuk menemukan iman mereka sendiri melalui perjalanan otentik mereka yang disertai oleh cinta kita yang penuh dan menyayangi. Sedangkan gaya kita yang percaya diri, tegas, tidak lagi efektif. Bart Campolo menambahkan, sang anak memperingatkan, sangat sulit untuk benar-benar berelasi dengan enak dan terhubung dengan orang yang menganggap Anda sebagai mayat hidup. Karena dia kan mayat hidup terus kan? Adalah lebih baik jika kita memandang orang-orang yang terhilang ini sebagai sesama musafir, rekan seperjalanan, sesama pendaki jejak yang setara. Batasan yang sehat menciptakan ruang tumbuh, ruang pulih, serta ruang bagi Roh Kudus bekerja bagi setiap anggota keluarga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita minta Roh Tuhan memberkati kita. Tuhan, kami adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang broken. Tidak ada hal yang sempurna dari keluarga masa lalu kami. Kami dibesarkan dengan cara-cara dan pengetahuan yang terbatas dan kami juga tumbuh menjadi orang-orang yang broken. Tapi kami tahu karya penebusan salib Kristus make me whole. Tidak sepeduli bahwa kami punya ayah yang disfungsi, ibu yang tidak present. Tapi dalam Kristus, kami punya ayah yang sempurna. Kasih yang sempurna yang kami tidak pernah kenal sebelumnya. Bantu kami Tuhan, agar kami berani mendirikan boundary. Dan dengan demikian kami menghargai diri kami, sebagaimana Engkau menghargai kami. Sebagai anak-anak yang terkasih, sebagai biji matamu. Dan Tuhan pulihkan kami yang sakit hati. Pulihkan kami yang pahit, trauma sama ayah kami, atau sama ibu kami. Karena satu masalah perceraian, perpisahan, pertikaian yang besar dan kami tidak bisa menghormati mereka. Tolong kami supaya kami bisa menerima kenyataan. Hidup memang tidak sempurna. Orang tua kami tidak sempurna.
Tapi kami bisa mendirikan boundary yang sehat, agar kami tidak terus berlarut-larut dalam kehancuran, tapi justru bisa membawa arah yang segar bagi keluarga masa depan kami. Terlepas kami sendiri dulu tidak dibesarkan dengan baik. Tuhan, kiranya darah-Mu yang tercurah meredeem kami dan kehidupan relasi kami di keluarga kami. Dan kami bukan menjadi orang-orang yang budak masa lalu, tapi kami orang yang merdeka dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berita pembebasan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.